Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat temas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, judul renungan kita hari ini adalah Hadiah Alkitab. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Alkitab adalah pemberian yang dapat berdampak pada kekekalan bagi penerimanya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya terkejut
tapi sekaligus merasa senang ketika mendengar salah seorang teman hendak membelikan Alkitab sebagai kado ulang tahun anaknya yang berusia 10 tahun. Wow, luar biasa! Jarang sekali pada masa kini seorang ayah memberi hadiah Alkitab kepada anaknya. Gumam saya saat mendengar niat mulia itu. Saya yang dimintai tolong membelikan Alkitab pun tak keberatan untuk membantunya karena saya senang dilibatkan melakukan hal yang mulia. Saya lantas teringat akan surat Paulus kepada Timotius, yang berisi ungkapan syukur Rasul Kristus itu atas kehidupan Timotius, yang sangat dipengaruhi oleh firman Allah. Paulus mencoba mengingatkan Timotius bahwa sejak kecil dia mengenal kitab suci yang memberinya hikmat dan menuntun pada keselamatan dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Allah pula, lewat tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, membawa berkat dan perubahan hidup setiap orang yang percaya. Ia dapat diajar, disadarkan dari kesalahan, diperbaiki kelakuannya, juga menjadi pribadi yang terdidik dalam kebenaran, yang melengkapkan kualitas diri untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan kebaikan. Jika demikian dahsyatnya kuasa dari kebenaran firman-Nya, rasanya memberikan hadiah berupa Alkitab kepada orang terkasih dapat menjadi investasi rohani yang luar biasa. Allah dengan kuasa-Nya dan tuntunan Roh-Nya sanggup bekerja dalam kehidupan si penerima pemberian itu, bahkan menjadikannya pribadi yang luar biasa, yang semuanya itu dimulai dari pengenalan akan kebenaran firman-Nya. Manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nas hari ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopnestos yang hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lainnya yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Kuasa nafas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab, semisal Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahu bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan mendapatkan ada 4 manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, yakni: pertama, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, "Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua." Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya, tak hanya firman, buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah,
bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang dia kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah, atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan, atau dalam bahasa aslinya to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Keempat, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, dan bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kehidupan praktis, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah.
Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Dari kecil mengenal kitab suci, 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Mengenal kitab suci sebaiknya sejak anak-anak. Minat baca anak pada kitab suci sudah dimulai sejak dia pandai membaca. Dengan membiasakan anak membaca kitab suci, maka dia akan mendapatkan hikmat yang akan menuntun hidupnya kepada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Minat baca anak secara umum di Indonesia berdasarkan hasil survei UNESCO pada pertengahan 2016 yang lalu memaparkan betapa rendahnya minat baca penduduk Indonesia, yakni hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 penduduk, hanya 1 warga negara yang memiliki minat baca. Itu sebabnya, beberapa waktu lalu melalui gerakan Indonesia Membaca, pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan minat baca untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman. Seandainya dilakukan survei mengenai minat baca orang Kristen di Indonesia terhadap Alkitab, kemungkinan besar angkanya juga tidak menggembirakan. Program pembacaan Alkitab yang didengungkan oleh para hamba Tuhan dari balik mimbar, seringkali juga masih sepi peminat. Padahal, merujuk pada nasihat Paulus kepada Timotius yang sudah mengenal Alkitab sejak kecil, pengenalan akan firman Tuhan dapat memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan kepada Kristus. Paulus juga menegaskan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Menurut kitab Efesus, firman Tuhan juga disebut dengan pedang roh, suatu senjata rohani yang dapat dipakai untuk bertahan dan menyerang terhadap semua tipu muslihat iblis. Fakta menunjukkan bahwa kerugian besar dialami oleh siapapun yang malas membaca, termasuk membaca Alkitab. Lantas bagaimana solusinya? Tak ada cara lain, terutama bagi kita yang belum terbiasa membaca Alkitab secara rutin, kecuali memaksakan diri untuk mulai gemar membaca Alkitab. Bagaimana dengan kondisi minat membaca Alkitab yang selama ini kita lakukan? Dalam renungan firman Tuhan hari ini, ada kebenaran yang sangat istimewa, yakni firman Tuhan yang telah kita baca atau kenal sejak masa kecil pun bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Di antara manfaat membaca kitab suci adalah firman Allah memberikan hikmat kepada kita yang membutuhkan hikmat. Kita dituntun oleh kitab suci untuk memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Paulus mengingatkan Timotius kepada kenangan masa kecilnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sudahkah kita menghayati dan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan? Kita patut bersyukur bahwa apa yang mereka taburkan pada anak-anak di masa kecil tidak akan sia-sia sampai seumur hidup. Karena itu, mari kita mengenalkan dan bahkan mengajak anak-anak membaca kitab suci sejak masa kecil mereka, agar mereka mendapatkan hikmat Tuhan dan keselamatan dari Yesus Kristus.
Tetap berpegang pada kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14 berkata, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu." Menghadapi arus dunia yang deras dengan berbagai godaan dan tantangan tentu tidak mudah bagi Timotius yang masih muda. Ia membutuhkan pegangan yang kuat untuk dapat bertahan dalam iman sambil terus memberitakan Injil Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang diyakini dan juga dihidupkan dalam dirinya. Kasih, kesetiaan dan kesalehannya harus sungguh dinyatakan Timotius, terlebih saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan seperti yang pernah dialami Paulus. Sebab, saat orang beriman terus berpegang pada firman Tuhan, maka ada kepastian kehidupan yang dijanjikan Allah. Nasihat kepada Timotius supaya dia tetap berpegang dalam pengajaran sangat berbeda dengan tindakan para penyesat yang bertambah jahat dalam kejahatan. Orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak puas dan tidak mau tinggal di dalam Alkitab. Mereka ingin melampaui Alkitab. Hasilnya, ada kemajuan. Namun, bukan dalam kebenaran, melainkan dalam kejahatan. Berpegang pada kebenaran secara konsisten memang tidak mudah. Ada resiko yang harus ditanggung. Tanpa ragu-ragu Paulus berkata, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga demi kebenaran." Timotius adalah salah satunya. Dia mengetahui begitu banyak penganiayaan yang dihadapi oleh Paulus, karena dia sendiri berkali-kali menyertai Paulus dalam pelayanan. Kini Timotius diperhadapkan pada keadaan yang hampir sama. Ada ancaman penganiayaan, ada bahaya kesesatan. Di tengah situasi seperti ini, Paulus memberikan sebuah nasihat, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini." Secara harfiah bagian ini dapat diterjemahkan, "Tetapi hendaklah engkau terus-meneruslah tinggal di dalam apa yang engkau telah pelajari dan telah percayai." Nasihat di atas menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Dari ayat-ayat selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa kebenaran ini diperoleh dari kitab suci. Bukan hanya itu, dia juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Paulus hanya mengingatkan dia untuk terus melanjutkan hal tersebut. Jadi, memiliki kitab suci saja tidaklah cukup. Membacanya dalam ibadah saja juga tidak memadai. Kitab suci perlu dipelajari, ada kedisiplinan yang dituntut. Sesudah itu, apa yang sudah dipelajari juga perlu untuk dipercayai. Pembacaan kitab suci secara seksama bukan sekadar pemuas rasa ingin tahu atau penambahan pengetahuan. Pembelajaran firman Tuhan seharusnya berujung pada pengokohan iman. Bagaimana Timotius bisa terus-menerus tinggal dalam kebenaran kitab suci? Paulus mengajarkan dua rahasia. Keduanya dipayungi oleh ide tentang mengingat. Siapa yang harus diingat Timotius? Mengingat siapa yang telah mengajarkan hal itu. Timotius mengenal kitab suci sejak kecil, dia belajar dari nenek dan ibunya. Peranan Lois dan Eunike bagi kerohanian Timotius sangat vital, karena ayah Timotius bukanlah seorang Yahudi maupun seorang yang beriman. Dia tidak mengenal kitab suci. Dari nenek dan ibunya lah Timotius belajar kebenaran dan didorong untuk mempercayai kebenaran itu. Hidup dalam situasi beda budaya seperti ini jelas tidak mudah. Etika Yahudi seringkali sangat berbeda.
bahkan bertentangan dengan etika Yunani Romawi kuno. Konsep religius mereka bertabrakan, praktik hidup pun pasti berlainan. Perjuangan Lois dan Eunike untuk meletakkan pondasi yang kuat bagi kerohanian Timotius perlu untuk selalu diingat dan diapresiasi. Selain Lois dan Eunike, Timotius juga perlu mengingat Paulus. Ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikuti Paulus dalam pelayanan. Perjalanan misi ini juga merupakan sebuah proses pembelajaran bagi Timotius. Dia sudah berhasil meneladani gurunya, seperti yang dikatakan, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku." Apakah mengingat orang yang berjasa bagi kerohanian kita merupakan tindakan yang antroposentris, berpusat pada manusia? Sama sekali tidak. Yang dipentingkan tetaplah kebenaran itu sendiri. Apa kebenaran? Bukan siapa yang mengajar, mengingat orang lain hanyalah salah satu sarana saja. Mengingat orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk membawa kita pada titik yang sekarang seringkali menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap bertahan di jalan sukar yang sedang menghadang. Karena itu, tetaplah berpegang pada kebenaran dan mengingat yang mengajarkannya kepada kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.